Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darmawan dalam acara Ruang Online di Selamo TV, di mana pada hari ini kita membahas tentang apa kabar Nagan Raya San ini yang bertepatan hari Minggu tanggal 1 Maret 2020. Yang pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat baik. Yang pertama dari Pak Tarmizi Idris selaku partai pendukung masa pemerintahan Jadim. Dan bagaimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua itu Kanda Andika Mutakin Ismail selaku tokoh muda Nagan Raya. Bagaimana Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir adalah Abdi Yusrijal, yaitu pemerhati sosial politik. Bagaimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Sehat dan bergelora. Dan pada hari ini kita akan menanyakan tentang masalah perubahan di Nagan Raya masa pemerintahan Bapak Haji Jamin Idham dan Bapak Khalidin Usman. Pertama kita ke Bang Tarmizi ini dulu nih, yang selaku Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang, di mana masyarakat Nagan Raya mengetahui Partai Bulan Bintang ini adalah pengusung dan pendukung Jadim nih masa peperangan masa politik terdahulu, dan sekarang beliau sudah menjadi kepala daerah di Nagan Raya ini. Apa yang menjadi tolak ukur perubahan Nagan Raya itu sendiri, Bang? Ya, terima kasih kepada Selamo TV yang telah menyelenggarakan acara ini untuk kita sampaikan informasi kepada masyarakat bahwa hari ini pemerintahan Nagan Raya berjalan sebagaimana mestinya. Kita dari pertama mengangkat judul perubahan. Perubahan itu sebenarnya bahasa perubahan itu peran penting di situ adalah anak muda. Anak muda salah satu fungsinya adalah agen change untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita angkat judul itu. Tanpa disadari di situ juga dengan mengangkat tema itu dulu banyak anak muda yang terlibat. Ini kan bisa kita lihat di berbagai kegiatan Jadim pada saat kampanye waktu itu. Nah, setelah Jadim menang hari ini kita bisa melihat yang pertama sekali perubahan terjadi di tatanan pemerintahan hari ini. Kalau kita bandingkan dengan yang dulu, mungkin yang mendapat posisi-posisi penting hanya orang-orang yang ada di lingkaran keluarga, kemudian yang ada di lingkaran partai pendukung. Nah, hari ini bisa kita lihat sendiri di birokrasi Pak Haji Jamin, karena menggunakan pola perubahan tadi, yang bisa memiliki kemampuan silakan berkompetisi. Dan ini bisa kita lihat yang baru saja terjadi kemarin di mutasi terakhir ada Tamarlan yang dilantik menjadi Kadis Perkim. Kalau kita lihat dari segi politik tidak mungkin beliau akan diangkat. Nah, jadi saya pikir ini salah satu perubahan yang dilakukan oleh Pak Haji Jamin dalam tatanan untuk mengelola birokrasi pemerintah. Kemudian juga Nagan Raya dalam konteks pembangunan ini kan harus dibagi dua. Mungkin 10 sampai 15 tahun pertama itu infrastruktur pembangunan harus terfokus kepada infrastruktur perkantoran. Dan hari ini pembangunan infrastruktur perkantoran sudah dilakukan oleh bupati kita terdahulu, sehingga sering kita disebut-sebut adalah Bapak Pembangunan Nagan Raya. Peran Haji Jamin hari ini adalah melakukan pembangunan yang tertinggal selama ini. Katakanlah ada jalan-jalan yang belum terakses selama 15 tahun terakhir, mungkin fokusnya lebih ke sana untuk pemerataan pembangunan. Nah, mungkin di posisi itu. Kemudian di posisi agama atau pegang budaya terjaga, mungkin kita bisa mulai dengan wataku minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang ma'ruf. Nah, kita lihat hari ini banyak dilakukan dakwah-dakwah terbuka, hadir nyamuk, mengundang penceramah kondang ke Nagan Raya. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Nagan Raya untuk mewujudkan agama terpegang budaya terjaga. Mungkin itu
yang harus. Kalau menurut Bang Tar sendiri nih, di Nagan Raya sendiri itu berdomisili ataupun bisa dikategorikan dengan dinasti nggak? Nah, di mana kita ketahui itu berjalannya roda pemerintahan itu juga tergantung daripada hal lain. Contoh misalnya seperti ketua DPRK Nagan Raya, di mana kita ketahui itulah Bang John merupakan salah satu menantu daripada Pak Haji Jamin Idham. Dan ketua PMI pada hari ini juga daripada abang beliau, daripada Koni, juga daripada anak daripada beliau. Ini bagaimana pendapat abang sendiri ini melihat dari kacamata itu? Kalau kita cerita dinasti, yang pertama kita ambil contoh di kondisi perpolitikan. Tidak hanya di Nagan Raya, kita lihat kondisi politik secara nasional. Pengurus partai politik merasa sedikit kebingungan pada saat mengajak orang per orang untuk bergabung, sehingga banyak di antara yang terambil itu adalah yang keluarga-keluarga dekat, dengan penuh resiko dan penuh dengan berbagai ketimpangan-ketimpangan, siap untuk menjadi populer dan siap untuk tidak menjadi populer. Maka hampir di semua tingkatan daerah itu dominan. Kalau kita cerita politik itu adalah banyak orang dekat, apakah adik, apakah abang, apakah sepupu, itu akan terjadi di posisi legislatif ya, legislatif di DPR. Jadi itu saya pikir salah satu faktornya. Karena pada saat kita mengajak orang untuk bertarung, ini juga tidak mudah untuk direspon iya. Kemudian persoalan menantu Pak Bupati menjadi ketua DPRK, itu kan melalui sebuah kompetisi yang dahsyat, yang diakui oleh negara, dan beliau memiliki suara terbanyak juga di antara caleg-caleg Partai Demokrat. Jadi saya pikir secara undang-undang, secara peraturan tidak bisa kita katakan itu bagian daripada menempatkan dinasti baru. Ini bagaimana nih menurut Bang Andika Mutakin nih, melihat daripada gelombang politik seperti ini? Ini sering kita lihat nih, Bang Andika sering komentar-komentar pedas nih buat pemerintah nih di sosmed. Ini bagaimana sendiri? Terima kasih Darmawan. Terima kasih juga kepada Seramo TV ya. Saya kira acara-acara seperti ini Bang ya, memang harus selalu digalakkan sehingga yang sudah dikerjakan oleh pemerintah ini terekspos ke publik ya, sehingga berkuranglah kemudian angka-angka orang pengkritik. Karena memang saya melihat terkhusus pendukung ya, ketika saya menulis di sosial media ini agak-agak alergi memang ketika dikritik. Seolah-olah dikatakan bahwa kritik, oh Anda itu kritik tidak sehat. Seolah-olah saya berikan kritik destruktif, padahal enggak. Saya berikan kritik itu konstruktif justru. Yang namanya mengkritik itu kan sesuatu, misalnya kita tidak beres mengerjakannya, kemudian orang mengatakan bahwa yang Anda kerjakan itu tidak beres. Jadi kita yang dikritik ini tentu sedikit sekali ada di antara kita yang merasa senang ketika dikritik. Makanya orang meminta kritik konstruktif yang seperti apa? Apakah kemudian yang menyenangkan Bapak begitu kan? Jadi saya ingin kembali lagi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Tar tadi terkait perubahan Nagan Raya. Sebelum masuk ke dinasti ini, mungkin agak lebih seru lagi. Jadi perubahan Nagan Raya menurut saya, kalau ada kata Bang Tar di awal tadi, saya ingat betul itu. Ini pemerintahan Nagan Raya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya ini ditempatkan pada versi siapa? Pada definisi siapa? Kalau ditempatkan pada definisi saya, tentu kemudian saya akan mengatakan tidak sebagaimana mestinya. Tidak sebagaimana mestinya menurut saya. Karena dengan slogan pemerintahan perubahan itu, menurut saya yang berubah itu di mananya? Kan begitu. Kalau dijawab yang berubah tahun itu sudah pasti berubah. Ya. Kalau yang dijawab wajah itu sudah pasti berubah. Jadi kalau kemudian kita katakan bahwa dinasti tidak ada di Nagan Raya, saya ingin umpamakan ini. Dulu kita sudah sepakat ya, di panggung kampanye. Saya nggak mau sebut siapa yang mengatakan. Ya,
Dulu Bapak Pembangunan kita Ampun Bang, ketika kampanye kita ini kan sering kita attack beliau. Ya. Ampun Bang jadi bupati, istrinya kemudian jadi ketua DPR. Ada image yang dibangun ketika kampanye di tengah-tengah masyarakat ini, seakan-akan beliau itu bermufakat terhadap hajat hidup orang banyak di Nagan Raya ini di atas tempat tidur, karena istri beliau yang jadi teman tidur. Ya, yang menjadi ketua DPRK. Ya. Ini bagaimana nih? Artinya ini kan satu atap. Satu atap memimpin Nagan Raya, satu memimpin eksekutif, satu lagi kemudian memimpin legislatif. Nah, sekarang kita kembali nih ke kepemimpinan sekarang. Ya, saya tidak mau kemudian pakai perasaan, kita profesional saja. Jadi kalau kita lihat sekarang itu, yang memimpin itu kan Bapak, ya, yang jadi ketua dewan di legislatif itu siapa? Satu atap, menantu beliau. Nah, kalau kemudian kita katakan ini harus karena banyak suara, ini harusnya tidak begitu. Saya kira ada aturan lain yang mungkin bisa dilihat. Soal kemudian pilihan ini merupakan pilihan yang berat. Kita ini Bang masuk daripada satu tempat ke tempat lain untuk berubah. Kadang-kadang memang kita ini harus sedikit ya merasa sakit Bang. Ya, kadang-kadang kita ini tidak boleh prioritaskan keluarga hanya untuk dikatakan kita ini bisa berubah. Jadi kemudian kalau kita ambil keluarga atau memimpin Nagan Raya di bawah satu atap, ini saya tanya nih, kira-kira Bang, ini disebut tidak dinasti begitu? Nah, kira-kira. Nah, kemudian kalau MUK, saya lihat itu di beberapa statement, seolah-olah MUK itu jadi Karyanya. karya Haji Jamin. Saya kira ini perlu dievaluasi pernyataannya. Kalau seandainya pun kita katakan MUK itu sudah melakukan atau simbolnya perubahan, kita cuma punya satu MUK, pelajari dulu sejarah MUK-nya bagaimana lahirnya. Satu. Yang kedua, ada orang biasa saja itu bisa juga mendirikan tempat tahfidz di Nagan Raya. Ya, itu kalau saya tidak salah itu di Purwodadi itu ada tempat tahfidz. Tidak perlu beliau itu memimpin ataupun menjadi bupati Nagan Raya, tapi MUK itu bisa beliau dirikan. Nah, artinya begini, yang kita harapkan, saya Bang apresiasi Bang, kalau sosok daripada bupati kita, saya apresiasi. Saya ada sisi secara personal dengan Pak Jamin, saya suka kali lihat beliau, karena saya tahu betul beliau ini merupakan bagian dari jemaah saya gitu. Jadi ada dua sesi lah gitu ya. Ya, jadi kalau Sisi melihat yang berbeda. personal, tapi masalah pemerintahan ini tidak bisa kemudian dikelola dengan perasaan ya. Tidak bisa masalah pemerintahan ini dilihat lewat kepribadian seseorang, tidak bisa begitu. Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi dilihat pemerintahannya. Makanya saya dulu pernah mengkritik mungkin Bapak Bupati itu personal attack. Saya turut menyesal itu. Personal attack, karena setelah tahu wah luar biasa rupanya kepribadian seorang Pak Jamin. Sepakat nggak yang seperti dikatakan Bang Tar tadi? Ini kan seolah-olah birokrasi Nagan Raya ini kan bagus nih seolah-olah. Nah, ini menurut di mata tokoh bagaimana? Sepakat apa enggak nih? Kalau saya tidak sepakat kalau itu. Apa alasannya? Masa Ampun Bang itu semua dinas itu apakah kemudian keluarga beliau? Ada juga yang bukan keluarganya beliau. Sekarang kita lihat bukan keluarga beliau tapi loyalis beliau yang jadi kepala dinas itu juga masuk ke dalam dinasti. Artinya loyalis begini, Anda harus seperti ini ya, Anda seperti itu, Anda harus seperti ini. Sehingga ketika mengumpulkan dinasti, membuat sebuah dinasti baru, saya kira inovasi itu akan berat Bang, saya kira. Ya karena kan kita ini berputar pada tempat itu saja begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Menurut Bang Abdi sendiri bagaimana nih? Yang kemarin kita ketahui adalah bagian daripada pendukung nih. Dan sekarang ini bagaimana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada redaksi Seramau Aceh yang sudah mengundang kami sebagai salah satu narasumber dalam dialog sore ini. Tentunya kalau kita berbicara tentang perubahan, ini saya melihatnya lebih kepada momentum. Artinya seperti ini,
masyarakat Nagan Raya atau publik Nagan Raya dulu ketika rezim Ampun Bang berkuasa sudah mencapai pada titik terendah kepercayaan terhadap pemerintahan, di mana dalam menjalankan roda pemerintahan yang lalu itu yang dipimpin oleh Ampun Bang selama mungkin 3 periode ya. PJ itu beliau 4 tahun ya, mulai dari tahun 2002 sampai 2007 ya, pilkada pertama ya. Kemudian beliau terpilih lagi untuk periode kedua. Praktis beliau berkuasa itu hampir 15 tahun, 14 tahun lah, atau nyaris 3 periode. Artinya memang kuku yang beliau tanamkan di pemerintahan Nagan Raya itu sudah sangat menancap. Dan yang dirasakan masyarakat pada saat itu, Ampun Bang itu menjalankan pemerintahan penuh dengan kesewenang-wenangan, dinasti, korupsi, kolusi, dan segala macam. Nah, kemudian muncul sebenarnya ide perubahan ini atau jargon perubahan muncul pertama sekali pada Pilkada 2012, di mana pada saat itu dipopulerkan oleh pasangan independen Hasib Amin Jasmihas, dan belum berhasil. Dan sebagian besar kemudian pada Pilkada 2017 orang-orang yang kembali mempopulerkan jargon ini juga ex timnya Hasib Amin, termasuk mungkin salah satu diantaranya Pak Zulkarnain sebagai sekretaris ya Juang Jadin, kemudian Pak Kasem juga kalau saya lihat. Kita bicara sekarang. Ya, artinya ini saya flashback sedikit sejarahnya kenapa muncul ide perubahan, kemudian momentum itu kembali diulang saya pikir di 2017 oleh pasangan Haji Jamin Idham dan Khalidin, dan ketemu dengan keinginan masyarakat sehingga jadilah jargon perubahan ini menjadi pemenang di Kabupaten Nagan Raya. Nah, pertanyaan kemudian apakah perubahan ini berhasil diwujudkan oleh pemerintahan sekarang? Kita lihat dulu. Jadi kalau menurut penilaian saya, jargon perubahan ini sebagai antitesa dari pola pemerintahan yang dijalankan oleh Ampun Bang Bupati dahulu. Nah, kita lihat dalam beberapa kasus tadi sudah disampaikan mengenai penempatan keluarga ya dalam jabatan di dinas SKPK maupun jabatan yang tidak langsung terkait dengan pemerintahan. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Andika, ada beberapa jabatan itu yang justru ditempati hampir sama posisinya di masa pemerintahan yang lalu, yang itu justru menjadi antitesa bagi pemerintahan perubahan. Di jargonnya, ketika dimunculkan jargon itu, mereka ingin mewujudkan pemerintahan yang sebaliknya dari pola-pola yang dijalankan oleh Ampun Bang. Tapi dari sisi itu, dari beberapa sisi tadi, justru saya melihat itu tidak terjadi ya. Kita lihat ada posisi ketua KONI yang dulu juga ada KNPI dijabat oleh anaknya Ampun Bang, putranya Ampun Bang. Ketua PMI dijabat oleh TRK dulu. Sekarang juga terjadi hal seperti itu. Ketua PMI dijabat oleh Pak Fahim, adik atau kakak kandung beliau. Kemudian ketua KONI dijabat oleh anak kandung beliau. Kemudian yang terakhir ketua DPRK juga dijabat oleh menantu beliau. Nah, dalam tataran ini saya melihat kalau capaian politik yang pernah dicapai oleh Ampun Bang dulu, beliau berhasil mengantarkan Golkar ya. Ini sisi kita membandingkan sisi yang lalu dengan sekarang. Golkar itu beliau berhasil memenangkan di Kabupaten Nagan Raya dengan perolehan kursi sama seperti yang diperoleh oleh Demokrat pada hari ini, dan juga ketua DPRK sama. Tidak ada perbedaan saya lihat dari sisi ini, dari sisi pemerintahan, karena DPRK termasuk unsur penyelenggara pemerintahan. Dan juga dalam proses pemilu saya juga masih melihat, walaupun ini mungkin tidak diakui oleh pemerintahan ya, sama juga polanya, itu masih menggunakan instrumen pemerintah untuk memenangkan partai tertentu. Itu masih terjadi kalau kita mau menilai dari sisi ini. Masih terjadi. Nah, masih terjadi pengulangan sejarah yang justru itu menjadi sesuatu yang sangat ingin dirubah oleh pemerintahan, oleh kandidat ini dulu ketika
kebetulan saya juga pernah mengikuti beberapa kali. Kalau di kacamata Bang Abdi nih, selaku politikus nih, itu wajar nggak? Saya pikir tidak ada sebuah hal yang bisa dibenarkan. Cuman itu terjadi. Memang di mana-mana terjadi seperti itu. Tapi dalam konteks demokrasi yang sehat itu nggak boleh terjadi. Sebenarnya, tetapi ini senyatanya. Antara yang sebenarnya dengan senyatanya itu ada missing linknya. Artinya seharusnya yang terjadi ketika terjadi kontestasi, apakah itu pilkada ataupun pileg, pemerintah itu berdiri di posisi sebagai pengayom. Ini posisi ketua DPRK sendiri nih, seperti dikatakan oleh Bang Tar tadi, itu merupakan suara terbanyak dari keseluruhan daripada para caleg. Itu secara politik, secara di kacamata Abang selaku politikus bagaimana nih? Ya memang dalam aturan bertentangan dengan aturan ataupun bagaimana? Saya rasa kalau norma tidak ada yang dilanggar, tapi ini yang menjadi titik persoalan atau pembahasan kita pada hari ini adalah tentang perubahan itu sendiri. Bagaimana sesuatu yang tidak wajar terjadi di pemerintahan lalu jangan terulang lagi di pemerintahan ini. Dan ini sudah terulang. Meskipun wajar apa tidak? Saya rasa ini justru bertentangan dengan semangat perubahan itu sendiri. Walaupun itu tadi sudah disampaikan, memang secara klise itu memang benar sudah dipilih oleh rakyat dan itu kita tidak bisa gugat. Tidak ada aturan yang dilanggar memang. Tetap sah, kan? Tetapi dari semangat perubahan saya lihat ini sudah melenceng dari semangat perubahan itu sendiri. Karena seharusnya masih banyak orang-orang lain itu yang bisa. Itu nilai perubahan sudah berapa persen nih untuk? Kalau persentase saya pikir itu harus dibuat semacam survei ataupun dia. Tapi kita sudah mendengar hari ini bahwa ternyata jargon perubahan yang digaungkan oleh pemerintahan Jadin, boleh saya katakan sangat jauh dari cita-cita awal, sangat jauh dari kenyataan ya dalam praktiknya kita lihat ini. Kalau untuk slogan agama Tapukang Budaya Tajam bagaimana nih implementasinya di Nagan Raya itu sendiri? Kalau menurut Abang nih, Bang Dika nih. Saya ada satu kritik ya anak muda ini kan hobi mengkritik. Ada satu kritik saya ketika kemudian kita ini merasa bahwa kita sudah melakukan menjalankan jargon ataupun tagline agama Tapukang Budaya Terjaga, mengundang dai nasional misalnya kemarin. Saya kira itu kan wilayah seremonial. Itu saya kira Darmawan dirikan satu lembaga ya, undang dai nasional buat acara, saya kira bisa juga. Bukan dari program maksudnya. Begini ceritanya, kalau hanya sekedar misalnya ceramah umum, ya ceramah seorang mubaligh nasional diundang kemari, kemudian memberikan ceramah umum, saya kira ini kan sebenarnya jangan jadi program pemerintah. Jangan dikait-kaitkan maksudnya. Artinya begini, kita jangan berpaku pada acara seremonial seolah-olah itu merupakan implementasi daripada agama Tapukang Budaya Terjaga. Yeah. Itu kan bisa dikerjakan sama sama jemaah masjid itu, yang acara-acara seperti itu. Panggil balik nasional itu bawa kemari, misalnya seperti Ustadz Abdul Somad misalnya, atau Hadi Hidayat itu bawa kemari. Saya kira itu Badan Kemakmuran Masjid bisa melakukan itu, saya kira. Ya. Bisa dilakukan. Ya. Tidak mesti daripada slogan agama Tapukang Budaya Terjaga, tidak bisa dikait-kaitkan masalahnya. Saya kira begini, kalau kemudian kita katakan itu, nah soal dukungan pemerintah terhadap mereka, saya kira ini wajar-wajar saja berarti. Ya kan kita daerah syariat Islam. Wajib. Kecuali misalnya kita ini berada pada daerah yang komunitas Islamnya minoritas misalnya. Nah, itu beda. Nah, kita ini kan syariat Islam, yang seperti itu harusnya digalakkan. Kalau menurut Bang Tar sendiri bagaimana nih tentang slogan agama Tapukang Budaya Terjaga nih? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Nagan Raya sendiri? Ini kan bisa dilihat nyata lah di lapangan, kan akan tidak mungkin kita melakukan ulang-ulang itu sajalah ya. Yang paling penting kondisi hari ini perubahan seperti katakan tadi dimotori oleh beberapa orang muda dulu ya. Terjadi diskusi-diskusi kecil. Kemudian untuk posisi kita sebagai anak muda, saya pikir harus memiliki
kaya hati ya. Ini untuk mengimplementasikan semua yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian harus memiliki kaya spiritual, dan juga harus kita ini kan tadi menyangkut yang terakhir adalah kaya mental. Mental ini yang paling mental ini yang paling krusial membuat kita bisa kaya dan bisa miskin. Nah, di antara itu saya pikir nanti kita kupas ya, kaya hati, kaya spiritual, dan kaya mental. Jadi anak-anak muda ke depan ke Naganraya harus memiliki 3 itulah minimal. Nah, sehingga dengan memiliki ketiga-tiganya itu kita selalu berada pada pemikiran yang optimis selalu.